mulai Aris Sultan Dharma Wijaya dan bentuk penimbangan beliau pun. Barusan adalah sedikit gambaran suku Lampung yang sangat indah dengan budayanya, namun kita tidak akan membahas hal yang berkaitan dengan budayanya. Kita akan melihat mengapa di Provinsi Lampung, suku Jawa menjadi mayoritas di atas suku asli Lampung. Saat ini, suku terbanyak yang ada di Provinsi Lampung diduduki oleh suku Jawa. Berdasarkan data dari Badan Statistik, suku Jawa menempati posisi pertama atau menjadi mayoritas di Provinsi Lampung. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana suku Jawa bisa datang dan menjadi mayoritas di Lampung serta berbaur dengan masyarakat setempat? Bagaimana pula suku asli Lampung bisa menerima dengan lapang dada? Arah keborong. Iyo, si pasti banyak di pa. Si segandeng ko. Iki man. Icak lu, ninyo aduh kan di. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Lampung tercatat mencapai 7,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, suku Jawa menempati posisi sebagai mayoritas dengan persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan suku lainnya di Lampung, termasuk suku asli Lampung yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Suku Jawa mendominasi populasi di Lampung dengan jumlah mencapai 4,8 juta jiwa atau sekitar 64,17% dari total penduduk. Hal ini mencerminkan kuatnya pengaruh migrasi orang Jawa ke Lampung, terutama setelah program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak era kolonial hingga masa kemerdekaan. Banyak orang Jawa yang datang ke Lampung untuk membuka lahan pertanian dan mengembangkan daerah-daerah baru, dan sebagian besar menetap di provinsi ini. Pada zaman Hindia Belanda, orang Jawa ditransmigrasi oleh kolonial Belanda ke Lampung. Program ini dirancang untuk pemindahan dan penyebaran penduduk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan yang sekaligus membuat pusat pengembangan wilayah baru. Lampung dipilih sebagai salah satu tujuan utama transmigrasi karena wilayahnya yang luas dan masih jarang penduduk. Pemerintah berupaya untuk meratakan penyebaran penduduk di Pulau Jawa karena Pulau Jawa dirasa sudah padat. Mereka mengirimkan warga Jawa ke daerah-daerah yang membutuhkan tenaga kerja pertanian, termasuk Lampung. Pada November 1905, sebagian orang Jawa mengarungi lautan sampai ke pelabuhan kecil di Teluk Betung. Mereka menginjakan kaki di Sumatera di daerah Kresidenan Lampung. Pelabuhan tempat mendaratnya orang Jawa yaitu di Gudang Lelang Teluk Betung. Dari Gudang Lelang Teluk Betung, orang Jawa berjalan kaki ke Gedong Tataan selama 2 hari. Kala itu belum ada kendaraan bermotor apalagi mobil. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba ke daerah yang dituju. Setelah itu, barulah membuka lahan. Pemerintah kolonial Belanda tidak lupa memodali bola besi berdiameter 50 cm untuk merobohkan pepohonan. Berjalannya waktu, kemudian mereka membuat sebuah perkampungan. Kampung itu diberi nama Bagelen. Nama itu diambil dari asal mereka sendiri yang berasal dari daerah Purworejo. Desa Bagelen sekarang termasuk di daerah Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Setelah mereka datang lagi beberapa gelombang orang Jawa yang datang ke Kresidenan Lampung dari beberapa daerah yaitu Banyumas, Kediri, dan Tulungagung. Hampir setiap tahun ada transmigran baru dari Pulau Jawa. Bahkan menurut data yang ada di museum, terdapat 50.000 lebih kepala keluarga telah dipindahkan oleh kolonial Belanda ke Kresidenan Lampung. Pada tahun 1939, puluhan ribu transmigrasi dari Pulau Garamadura juga transmigrasi ke Lampung. Setelah Gedong Tataan penuh, maka transmigrasi dipindahkan ke tempat lain yang tidak jauh dari tempat tersebut. Pilihannya yaitu di Hutan Sukadana yang melahirkan kota metro. Sebagian lagi transmigrasi dipindahkan ke daerah Pringsewu. Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia mengirim pula orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ke Lampung yang ditempatkan di daerah Sekampung, Banjit, Purbolinggo, dan Pekalongan. Total transmigrasi dari tahun 1952 hingga 1968 ialah 503.000 lebih kepala keluarga. Jadi setelah adanya transmigrasi, terdapat beberapa daerah yang di Lampung serupa namanya seperti di Pulau Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat. Seperti Pringsewu, Pagelaran, Ambarawa, Pardasuka, Gading Rejo, Sukoharjo, Adiluih, Banyumas dan Pagelaran Utara,
Bantul, Ganjar Agung, Yosodadi, Hadimulyo, Banjarsari, Karangrejo, Mulyojati, Rejosari, Rejomulyo, Sumbersari, dan sebagainya. Kehadiran suku Jawa di Lampung turut memperkaya budaya masyarakat setempat. Salah satu aspek yang menarik adalah proses akulturasi antara budaya Jawa dan Lampung. Meskipun suku Jawa mempertahankan tradisi dan adat istiadatnya, mereka juga berbaur dengan budaya Lampung yang kental dengan adat istiadatnya sendiri. Misalnya, suku Jawa di Lampung kerap melaksanakan tradisi seangkonan muahi, atau yang lebih dikenal dengan angkon muahi bersama suku asli Lampung. Angkon muahi adalah upacara adat yang mengangkat seseorang menjadi saudara. Dan orang yang menerima tanggung jawab ini harus menjaga serta memperluas pekerjaan. Juga memiliki kewajiban untuk melindungi secara adat. Sementara itu, bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat transmigran juga mengalami perubahan. Dengan memasukkan kosakata dan ungkapan dari bahasa Lampung, menciptakan dialek baru yang khas. Untuk konflik sendiri, antara kedua suku juga terbilang hal yang tak terlalu nampak. Walaupun terkadang ada kejadian yang bervolume lumayan besar pada suatu waktu, seperti kejadian masyarakat desa Sukaraja III dan masyarakat desa Gedung Wani, atau kejadian di desa Bandar Agung. Konflik yang terjadi biasanya bermuara pada adanya rasa etnosentrisme masyarakat Jawa dan Lampung terhadap budayanya masing-masing, serta dipicu oleh permasalahan ekonomi antar masyarakat, yang memberikan anggapan bahwa adanya kesenjangan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat pribumi. Banyaknya suku Jawa yang mendominasi dalam berbagai sektor, contohnya seperti pilkada, perebutan lahan, bahkan sosial di wilayah Lampung. Hal ini membuat timbulnya rasa cemburu dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Selain akar permasalahan yang disebutkan tadi, persoalan stereotip dan prasangka yang kuat di antara kedua suku juga menjadi penyebab utama dalam timbulnya konflik di Lampung. Meskipun berbagai macam gesekan kerap muncul menyulut api, tapi keharmonisan antara keduanya menjadi air pemadam dan pendamai pada setiap situasi. Kini lelucon satir sering dihidupkan justru dari hal yang menyangkut masalah etnosentris dan sosial antara Jawa dan Lampung. Keharmonisan yang hidup dari perbedaan karena tumbuh dari satu atap yang sama, sebuah rumah yang bernama Lampung. Ya cak huwa. Ya kue nyeluk piro. Aku kan nom. Lagi nom iki lho, Man. Iya kan cawak. Aku banyak kelapa nom aku lah. Lagi kurang nom piye lho? Niku jengeng enom. Aku banyak kelapa nom. Iya, iki kurang nom kepiye, kurang nom kepiye. Lek garing udah nom. Tuwa banget kue kan nganggo